Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel saya Naldi Sungko, yang dimana channel ini membahas seputar tentang penipuan via telepon yang terjadi di Indonesia. Harus hati-hati ya teman-teman. Mari kita saksikan video tersebut. Check it out. Mas cari penghasilan yang YouTuber kontol, YouTuber kontol. apa? YouTuber apa? YouTuber kontol. Apa tuh? Enak YouTuber nih. kontol ini. Hah? YouTuber kontol. Oke, keluarin dong kata-kata kasar lumayan nih. Makin viral nih lumayan. Pelanggan yang terhormat, kami dari pihak BPJS Kesehatan ingin menyampaikan bahwa kartu kesehatan Anda akan diberhentikan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, silahkan tekan 0. Tayangan informasi BPJS Kesehatan, selamat siang. Dengan Alfi bisa dibantu? Iya, Mas ini kok tiba-tiba BPJS saya dihentikan ya? Baik, di sini kami akan bantu melakukan pengecekan terkait informasi yang Bapak terima tadi. Mohon maaf sebelumnya. Bisa dibantu dengan nama lengkapnya Pak agar kita melakukan pengecekan? Yudi Gunawan? Yudi Gunawan Pak ya? Iya. Baik. Bisa dibantu Pak untuk nomor kesertaan BPJS dan nomor NIK-nya? Aduh, BPJS nggak ada nomornya lagi nih, nyimpannya susah. NIK aja ini saya. Baik. Yang di HP saya lupa. Bisa dibantu. Bisa dibantu juga dengan nomor NIK-nya Pak? NIK-nya 317 317 50 50 55 55 70 70 11 70 11 2 2 003 003. Ya. Baik. Bisa dibacakan ulang Pak untuk nomor NIK-nya, mohon maaf. 31750 Ya. 70 07. Iya, 07. Berapa ini tadi? Ya. Bentar, saya kok buram ini ininya. Di ini. Di tadi emang kurang jelas, Mas? Ya, kurang jelas, Pak. Oh, oke. Saya ulangi ya. Iya. 31750 Iya. 5 05. Iya. 01 Bentar Pak ya. Ya. 3175 05 01 Pak ya. Ya, 01. 05 01. Ya. Iya, 1003. Hah? Kurang Pak, mohon maaf untuk nomor NIK-nya kurang. Sebentar, salah nih saya nyimpen nih. Bentar ya Mas, saya baik. ngecek di mana ini ya. Cari dulu ini kok. Iya, saya kaget tiba-tiba kok berhenti ini ya. Gimana ini ya? Iya. Kok bisa kayak gitu ya? Apa karena perubahan dari ini ya? Apa? Keluarga. Ya, di sini kami akan bantu melakukan pengecekan terlebih dahulu, Pak ya. Iya. Ya, bentar Mas, saya lagi nyari ini dulu kartunya. Baik Pak. Ini yang kantor BPJS yang di mana ya Mas? Kami dari pusat langsung Pak. Oh, di Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Iya. Iya, nanti kalau saya diputus gimana itu BPJS-nya ya? Sehat. Iya. Ini kesehatan apa tenaga kerja ya? Kesehatan Pak, mohon maaf.
Oh, kesehatan. Bentar, saya lagi ini nomornya 5. Ini Mas, sudah dapat Mas nomornya Mas. Halo? Halo? Halo, Halo? Iya Mas, ini Mas nomornya Mas. ya, 317 317 50 50 55 55 dua kali Pak ya. iya 07 3175 iya 05 iya 07 ya kok 12 05 07 07 12 12 12 003 00 3. masih kurang Pak, mohon maaf. Ini Enika kan? Enika kan segitu emang jumlahnya. Iya, nikahnya berjumlah 16 angka biasanya Pak, mohon maaf. Ini berapa? 1. Loh, bener kok. 1 2. Aduh, gimana dong? Terus gimana Mas? Apa saya perlu ke cabang aja ya? Oh ya benar, nanti ke kantor saja Pak ya. Di mana alamatnya ya? Dengan Ya. gimana saya ini bawa apa aja yang perlu dibawa? Kalau di Jakarta Timur di Jalan Sunan Giri nomor 5B Pak ya. Sunan Giri. Oh, yang deket Ya. apa itu? Bea Cukai ya? Ya. Dekat Bea Iya, Bea benar. Cukai ya? Ya, hampir dekat Bea Cukai. Yang Nanti apa? Bapak membawa Yang ya. Geraha Cijantung Nanti Bapak itu ya? membawa. Dekat Geraha Cijantung itu Iya ya? benar. Oh, Iya benar. Sunan Giri, Jakarta Timur. Rawamangun bukan? Iya. Maksudnya? Iya, Rawamangun. Oh, yang sebelahnya ini mall Geraha Cijantung itu ya? Nggak jauh dari situ ya? Iya, yang Kecamatan Pulau Gadung, Pak ya. Oh, Kecamatan Pulau Gadung. Oh, iya. 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 Nah, Berarti, nanti Bapak membawa KTP dan BPJS aslinya saja Pak ya nanti Pak ya. oh gitu. Oke. Kemudian Baik, Pak. bawa apa lagi ya? Ya, hanya KTP dan BPJS aslinya saja. Terus nanti bilangnya ke sana apa ya? Baik, mengenai kartu BPJS Bapak akan diberhentikan. Oh gitu. Mengenai dengan layanan BPJS mau diberhentikan. Bahwa Iya benar. saya dapat informasi dari penipu yang mengatasnamakan BPJS gitu ya? Iya benar. Iya betul. Berarti Mas penipu nih. Maksudnya? Mas menipu kan? Menipu gimana? Menipu gimana? Ya orang nakut-nakutin BPJS diberhentikan modusnya, terus nanti orang suruh nyetor NK-nya. Ya. Ya kemudian nanti disuruh nginstal aplikasi dan segala macam. Gitu kan modusnya? Kok ke aplikasi? Iya. Emang mau gimana? Kalau setelah tahu NIK saya, terus Mas mau ngapain? Kan kalau dari BPJS mesti udah tahu. Nama saya bahkan nggak perlu dikasih tahu, udah tahu kan? Baik, dikarenakan di sini yang menghubungi Bapak adalah si operator kami, Pak. Dikarenakan Bapak menekan tombol 0, tombol telepon, jadi Bapak terhubung dengan kami. Apa maksudnya? Ya. Iya, Mas kantornya aja salah. Geraha Cijantung di mana, Bea Cukai di mana, Mas nyebutin di mana. Besok-besok kalau mau nipu yang rada cerdas sedikit. Ya kurang cerdas sedikit emang. Iya, ya. Jangan cerdas dong. Iya. Mas saya lumayan terdapat konten. Ditunggu ya di YouTube saya ya. Makasih. Iya. Atas nama saya Alfiansa Pak ya, biar terkenal. Iya, namanya juga nama palsu. Saya juga kan tadi ngenalinnya pakai nama palsu. Iya. Ya udah, semoga keluarganya ngedengar Mas Alfiansa palsu. Ya. Minimal orang tuanya mendengar, kalau punya adik, punya ponakan mendengar, oh ya ini saudara saya, gitu ya.
Oh ya. Berapa sudah followersnya Pak? Oh, banyak. Tuh, suara kayak gini jadi YouTuber. Mas cari penghasilan yang YouTuber kontol. YouTuber kontol. apa? YouTuber apa? YouTuber kontol. Apa tuh? Enak YouTuber nih. kontol ini. Hah? YouTuber kontol. Oke, keluarin dong kata-kata kasar lumayan nih. Makin viral nih lumayan. Di sini ada mobil dan juga sepeda motor, mumpung harganya murah-murah loh Pak. Jauh lebih murah dari harga showroom atau dealer. Udah pastilah kalau lelang kan pasti gitu biasanya Kang. Benar. Jadi kan saya di sini kan kebetulan kan dapat jatah untuk mobilnya 3 unit, untuk sepeda Kebetulan gimana 3 Kang? unit. Gimana? Kebetulan gimana tadi maksudnya? Kebetulan saya kan dari keluarga intansi dapat jatah untuk 3 unit, sepeda motor 3 unit. Kan nggak mungkin saya ambil semua gitu Pak. Oh iyalah. Jadi masih ada tersisa 2 unit mobil dan 2 unit sepeda motor lagi. Maksud saya mau saya alihkan gitu. Oh. Emang bisa? Bener. Bagaimana? Memang bisa begitu? Gimana suaranya nggak kedengeran Pak? Memang bisa begitu kan? Dialihkan gitu? Bisa. Nggak masalah. Itu kan data dari keluarga intansi. Nanti itu dibuat jadi ya bukan pindah tangan langsung atas nama. Tapi langkah awalnya kita harus buat pengajuan terlebih dahulu gitu. Ya mudah-mudahan pengajuan kita diterima. Itu kita berhak itu untuk kita mau ambil cash, kita mau ambil pencicilan. Di sini kan ada 2 opsi. Kalau kita mau ambil cash, itu ada potongan harga 10% dari harga kendaraan. Kalau kita ambil pencicilan, itu untuk DP-nya 10% hingga 30% dari harga. Untuk sepeda motor 50% dari harga. Dan kita dikasih kemudahan di sini untuk pencicilan itu untuk bulanannya itu di sini dia fleksibel. Jadi kita tidak dipatokkan harus bayar berapa seperti showroom atau dealer. Itu kalau cicilan sama siapa? Biasanya kan kalau cicilan itu kita bekerja sama 4 pihak bank. Di sini ada Mandiri, ada BNI, ada BCA dan BRI. Kalau nggak ini biar saya simpan aja untuk bisnis kendaraan. Harganya bisa dilihat gitu Pak. Berarti apa namanya itu ada potensi juga nanti kalau sama orang dealernya itu bisa jadi juga nggak di-approve ya sama mereka ya, dilihat dari orang yang beli. Bagaimana? Nggak, biasanya kan orang kalau sama dealer. Iya, halo. Assalamualaikum. Ya. Iya, mohon maaf Pak, tadi itu terputus baterai saya lowbat. Iya. Jadi bagaimana itu Pak? Tadi dealer tadi. Maksudnya dealer tadi gimana? Jadi di sini ini kan acaranya kan masih bersifat internal. Iya. Jadi barang-barang dia resmi. Dia resmi. Tapi kan nggak untuk umum tuh Pak. Jadi asal usul kendaraan ini showroom atau dealer yang terkait masalah utang piutang karena tidak sanggup membayar kan, itu jadi disita dengan orang bank. Jadi sebelum dilimpahkan kembali lelang untuk kendaraannya kan masih bagus-bagus, masih baru-baru kan, tahun 2020 untuk unitnya. Jadi itu pemerintah ngambil kebijakan sebelum dilimpahkan kembali lelang terlebih dahulu ini untuk kendaraannya dilelang dengan keluarga instansi yang terkait seperti polisi, TNI dan keluarga. Bentar, dia nggak salah paham. Ini sebenarnya barang sitaan. Sitaan yang bagaimana ini? Yang masalah hutang piutang, atau dealer, iya. Showroom atau dealer itu yang punya masalah terkait hutang piutang. Karena tidak sanggup membayar, jadi untuk apanya itu ditarik semua asetnya. Iya, ditariknya itu kan ke pihak dealer kan? Iya,
Ya masalahnya yang ini showroomnya yang tanya utang gitu ke perusahaan orang bank. Jadi Iya. orang bank bekerja sama dengan pemerintah itu untuk melelang kendaraan tersebut ke keluarga intensif. Oh, ya, 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 ya. Oh, Ya, jadi artinya yang ketika tapi yang saya tahu kan selama ini kalau urusannya dengan bank itu setiap setiap instansi perbankan ataupun leasing itu mereka punya lembaga lelang sendiri loh, dan itu iya, ditangani oleh negara. benar. Iya benar. Mungkin di sini mungkin kita kan mereka kan itu ngajak kerjasama. Jadi itu pemerintah itu kan masalahnya kan itu kan Pak terserah itu mereka ada ruangan sendiri kan. Hah? Mungkin saja ya itu kita kan nggak tahu juga. Nah, makanya tadi kan saya bilang itu kan kebetulan ini kan saya dapat undangan untuk menghadiri acara bonus-bonusan kendaraan. Saya juga di sini peserta. Iya betul, enggak, maksud saya begini Pak Maya, Akang nih berbeda bilang tadi, katanya ini adalah lelang dari yang punya negara. Iya. Itu barusan ngomong lelang yang dari dealer, karena gini Pak namanya, sebab kan ada teman pernah ngurus gitu juga, jadi kalau dia pernah berutang, lalu ya udah dilelang itu oleh pihak dari dealer itu sendiri, kemudian ke masyarakat itu ataupun enggak, cuman dia kerjasamanya dengan negara itu bahwasannya proses lelangnya adalah proses lelang sah, tapi pelaksanaannya dilakukan oleh pihak dari dealer itu sendiri, bukan lelang yang jadi sitaan negara. Kalau sitaan lelang negara itu kan kayak yang punya penemuan Perusahaan. punya polisi contoh. Ya. Nah itu Benar. negara itu yang ngurus. Benar. Cuman kan ini Pak, ini kan dia kan ini terlalu banyak. Ini terlalu banyak. Mungkin mereka itu ya minta bantuan atau gimana? Kita juga nggak tahu. Soalnya saya juga di sini kan dari keluarga instansi. Saya menghadiri. Jadi kebetulan saya kan itu dapat jatah dari keluarga instansi 3 unit mobil dan 3 unit sepeda motor. Saya udah ambil 1 unit mobil dengan 1 unit sepeda motor. Jadi masih ada tersisa 2 unit mobil dan 2 unit sepeda motor yang mau saya alihkan. Kan saya mumpung harganya murah-murah loh Pak. Daripada diambil keluarga instansi yang lain kan begitu. Tapi kalau model seperti ini Mas, kalau dia punya dealer itu biasanya urusannya nanti tetap, walaupun dari itu tetap harganya dari dealer itu loh Mas. Enggak, kalau ini kita enggak. Ini kita pakai di sini kan ada pimpinan acara, ada bendahara. Iya. Jadi di sini itu untuk unit masih 100% baru-baru, masih ada plastiknya, masih fresh. Tahun 2020. Untuk harganya itu Pak, harganya murah-murah benar Pak. Barang yang dari punya dealer dengan barang yang memang itu dari proses yang sitaan negara beda loh Mas. Iya, maksud Itu saya kan jangan kamu dibohongin tuh kalau model begitu. Nah, buktinya kan barangnya masih bagus-bagus, langsung atas nama saya. Iya, walaupun seperti itu, ya Gimana Pak? Walaupun itu barangnya bagus yang seperti itu, kalau yang punya dealer itu adalah yang dimiliki oleh orang yang berhutang. Barang orang yang berhutang itu, ini kalau yang diambil itu adalah hal-hal yang bukan karena dia proses nggak sanggup bayar, tapi kan enggak, itu kan second Pak. Itu kan second udah dipakai lah berarti kan. Ini enggak, ini barangnya masih baru-baru. Mungkin kurang tahu pasti lah Pak itu, mungkin atau perusahaan atau gimana, kurang tahu juga. Yang penting ini barangnya unitnya masih baru-baru tahun 2020. Barang-barang aja itu nggak berani Pak? Enggak loh, orang barang-barangnya itu masih grass kok. Ya kok barang second kan kita tahu udah pernah pakai atau enggak. Bukan jenis. Kilometernya masih 0. Bukan jenisnya. Kilometernya masih 0. Bukan jenisnya. Kilometernya. Sumbernya itu. Iya, saya tahu Pak. Itu kan di sini banyak itu Pak, orang berebut ini Pak. Bukan persoalannya sesuatu yang nol kayak begitu. Itu yang suatu hal yang nggak masuk akal itu. Masuk akal maksudnya gimana Pak?
Ya kalau kondisinya nol kemudian disita, itu namanya bukan disita kalau begitu. Itu artinya dari awal itu udah dari sumbernya udah nggak jelas, itu lelang lagi. Ini bonus-bonusan. Gimana? Acara bonus-bonusan. tadi tadi katanya lelang, sekarang cara bonusan. Kalau yang lelang itu di sini barang-barang elektronik seperti TV, ada laptop, handphone, iPhone, kamera Canon itu dilelang dengan harga 2.500.000 yang dokumentasinya kurang lengkap. Seharusnya kan musnahkan tuh. Jadi pemerintah ngambil kebijakan itu sebelum dilimpahkan ke lelang itu terlebih dahulu di lelang ini semua keluarga instansi gitu karena barangnya masih bagus-bagus. 2.500.000 dipukul rata harganya Pak. Ini biar saya kirimkan kalau mau lihat. Itu yang rebutan itu siapa itu berarti? Keluarga instansi semua. Keluarga polisi, seperti polisi, TNI dan keluarga yang terkait. Gak apa-apa lah, biar mereka aja. Aku nggak berani hal gitu, nggak jelas ininya, asal muasal. Lah, nggak jelasnya di mana? Kan tadi ngomong nggak tahu juga, pakai kata mungkin tadi kan. Iya maksudnya kan maksud saya kan yang saya kirimkan dulu untuk brosurnya, jenis-jenis kendaraan dan harganya, mana tahu bisa dilihat-lihat dulu. Mana tahu minat kan lumayan. Aku percaya pas kamu ngomong itu murah, aku percaya. Cuman kan yang dari nggak bisa menjelaskan kejelasan itu dari mananya itu kurang jelas. Iya, asal usul kendaraan ini kan udah saya bilang. Itu yang dokumentasinya kurang lengkap. Seharusnya kan dimusnahkan. Loh, ini sudah tiga sumber ini. Pertama tadi ngomongnya lelang dari barang pakai dari dari instansi, kemudian dari dealer, sekarang yang dimusnahkan. Bukan, maksud saya itu bukan dari tiga. Gini loh Pak, ini biar saya jelaskan ya. Ini kan untuk kendaraan ini, ya ini kan beda-beda nih barang-barang elektronik sama kendaraan kan beda. Iya beda. Bukan barangnya, sumbernya lah. Sumbernya dari mana? Coba. Sumbernya ini sumbernya usul kendaraan ini yang dokumentasinya kurang lengkap, itulah. Seharusnya kan dimusnahkan. Jadi pemerintah ngambil kebijakan. Dokumentasi, bentar, kurang jelas. Dokumentasi kurang lengkap itu dalam konteks apa? Dokumentasi itu istilahnya itu Pak, yang bermasalah, yang mungkin ya itu. Bukan kata mungkin kan, nggak yakin kan? Ya makanya saya juga ini kurang paham juga. Jangan kurang paham. Kamu nggak yakin. Aku bukan nggak percaya terhadap harga loh ya. Pasti ada lah harga murah itu. Cuman Kang Maman nggak bisa memastikan kan. Kang Maman hadir di situ juga dan sebagai dari keluarga gitu kan. Tapi adanya gitu. Persoalan yang ramai bagi aku nggak jadi masalah. Cuman ya ini sumbernya nggak jelas kalau menurutku sih. Iya, cuman kan ini kan langsung di atas namakan kita kok, Pak. Ya walaupun atas nama tapi nggak jelas begitu, sesuatu yang tidak jelas gitu. Kan pakai kwitansi semua ini lengkap, pakai materai lagi. Kalau dalam instansi aku nggak khawatir tentang hal itu gitu. Cuman sumbernya aja tadi nggak jelas. Sumbernya? Ini bisa saya kirimkan ya sama Bapak ya, dari WA ya. Bukan itu, bukan harganya, sumbernya. Bukan, maksudnya itu jenis barangnya. Bukan jenisnya aku khawatirnya. Itu that's what. Ada mobil, ada elektronik, bahkan kadang-kadang nanti ada beberapa barang antik. Itu no problem gitu, tapi sumbernya itu loh nggak jelas. Jadi maksudku gini, ini contoh ya. Aku kan masalahnya kan sebagaimana kamu tahu, aku kan kerja itu di Bea Cukai. Ya kan? Di Bea Cukai itu proses untuk lelang dan melelang itu ada aturannya di negara, itu udah dihitung dalam undang-undang. Maksudnya itu alurnya dari mana? Apalagi contoh nih ya, barang-barang mana yang biasanya akan dilelang itu orang-orang yang transaksi di luar negeri, buat masuk dan kemudian legal lah ya. Dia nggak legal lah gitu. Lah lalu negara bagaimana? Ini barang dari yang nggak ada bea cukainya lah gitu Pak. Yang nggak ada bea cukainya itu baru diurus. Itu namanya adalah lelang murni jelas gitu, barang sitaan gitu. Itu baru di sektor KPKN ya? Barang sitaannya itu di Bea Cukai pun bisa melakukan lelang juga. Jadi prosesnya itu adalah jelas yang dilakukan mereka tersebut nanti
Paling adalah itu hanya melakukan adalah proses lelang, tapi itu diurus oleh bea cukai gitu. Uang itu semuanya masuk ke negara gitu. Jadi Ya, ini tuh barang tapi ini nggak masalah kan, Pak? Kenapa? Nggak masalah ini kan? Lelangnya sah gitu, cuman sumbernya itu memang nggak jelas. Ya biasanya tahu Bapak itu kalau di lelang di pengurusan itu di kantor KPKNL kan, atau lelang lah kita bilang, itu barangnya dari mana? Yang transaksi di ini kan, di luar negeri gitu. Macam-macam. Makanya aku bilang tadi ini sumbernya dari mana gitu. Kalau di bea cukai itu udah jelas, namanya bea cukai itu udah jelas, itulah barang yang itu jelas yang dia itu masuk, nah, itu legal, itu udah jelas gitu. Lalu negara ingin melakukan pemasukan negara lewat mana? Daripada ini barang dihancurin, ya udah jadi pemasukan negara aja. Itu kalau misalnya seperti itu nggak masalah itu kan? Bukan masalah, nggak jelas sumbernya. Ketika sumbernya nggak jelas, coba sekarang jawab, itu yang dilelang sebenarnya apanya yang dilelang dari Mas Kang Maman menjelaskan barusan? Kang Maman hadir itu bukan mobilnya gitu. Maksudnya proses pelelangan yang mobil yang 0 km tadi, sumber mobilnya itu sumber mobil apa yang dilelang? Itu katanya itu yang dokumentasinya kurang lengkap. Dokumentasi dalam hal apa? Kalau kayak bea cukai itu kan jelas, dia nggak bisa dibeli dengan sah gitu. Nah kalau ini apa dokumennya? Tadi saya dengar ini tadi showroom yang masalah utang piutang. Showroom masalah hutang piutang sama siapa? Atau dealer. Showroom atau dealer. Dealer bermasalah dengan siapa? Dengan orang bank. Dealer bermasalah dengan orang bank? Iya, masalah hutang piutang karena nggak sanggup membayar, jadi disita semua. Yang nggak sanggup bayar siapa? Orang showroomnya. Loh, lalu yang nggak sanggup bayar itu persoalan apa yang dia nggak sanggup bayarnya? Perusahaannya. Oke. Nah itu proses yang seperti itu bank yang bikin lelang. Iya, makanya ini orang bank makanya bekerja sama. Bekerja samanya itu hanya proses pelaksanaan lelangnya. Mungkin lah itu kurang tahu, yang penting itu lah solusinya. Makanya aku bilang sumbernya dari mana. Kalau proses akan seperti ini, negara sebagai pelaksana. Jadi gini, contoh lain ya, yang mana itu orang internasional dulu. Ada dari yang namanya di instansi negara itu kan mobil dinas tuh. Mobil dinas itu kan sudah habis masa penggunaan. Nah, masa penggunaan itu sudah asetnya dianggap sebagai nol, karena asetnya sudah bagi negara nggak dianggap lagi aset. Lalu itu dengan barang pernah dipakai gitu. Tadi 0 kilometer gitu, 0 kilometernya itu kemudian dilelang lagi gitu. Biasanya yang di dealer pun terhadap mobil yang di stok itu adalah bukan mereka miliki, masih dari produsen kalau dealer. Makanya ini nggak masuk akal hal yang begitulah sumbernya dari keterangan yang disampaikan. Itu nggak masuk akal. Maksud saya yang saya dengar itu dealer yang punya piutang karena tidak sanggup membayar sama orang lain kan. Nah, jadi itu asetnya ditarik semua. Jadi prosesnya pun ini kalau di perusahaan ya terhadap aset-aset ketika dia nggak mampu, dia biasanya akan mengajukan namanya bangkarapsi. Bangkarapsi itu sebuah istilah di mana kondisinya itu perusahaan mengajukan itu pilot. Ketika perusahaan mengajukan pilot, itu barang-barang itu justru adalah yang akan dilakukan adalah proses penjualan biasanya. Makanya aku bilang ini nggak masuk akal, yang diceritain nggak masuk akal. Karena aku tahu persis proses hal beginilah. Udah paham belum, Pak? Udah paham betul, Dan terus kan saya kan tadi kan tender ini, saya tender barang-barang elektronik kan. Karena kan saya ada relasi sama orang kita Cina kan. Itu pengusaha toko barang-barang elektronik. Namanya itu Andrew Wijaya, Pak Asyong kan. Beliau itu kan
beliau itu kan, saya kan sering juga itu nender-nender barang-barang elektronik. Jadi beliau itu udah ada 3 kali pengambilan barang sama saya. Nah, Oh. ini apalagi khusus aku ingatin Kang Maman itu, yang namanya si Asyong itu sering kali lakukan penipuan tuh. Iya, gimana? Maksudnya? Jadi maksudnya itu si Asyong itu, jadi banyak kasus-kasus yang dia melakukan model seperti itu jadi jadi kan orang-orang yang biasa melakukan apa, kan kadang-kadang kan pakai atas nama lelang tuh di proses bea cukai itu tadi. Nah kasus Ini apa itu sering kali itu nama si Asyong itu dipakai tuh. masa iya Pak? Lah, udah aku bilang, udah Saya kok belum. aku hanya ngingatin kau gitu ya, kau hanya ngingatin kau gitu. Kalau sama si Asyong itu. Ini pola-polanya persis seperti yang diadukan masyarakat, ini yang kamu sampaikan nih. Iya. Iya. Tapi ya 3 kali itu transaksi sama Pak Asyong itu aman-aman aja. Oh berarti Asyong yang lain, paling aku hanya ingatin itulah. Artinya pola yang disampaikan barusan ya, itu yang berlanjutnya kemudian itu berkasus. Ya biasa lah, mau proses menipu orang lakukan awalnya pinjam lunasin, habis itu pinjamannya orang berani kasih gede, begitu udah gede udah ditinggal. Oh, tapi saya mudah-mudahan itu udah ada 3 kali transaksi itu aman-aman aja. Ya itu kembali Kang Mangaman lah. Aku hanya ingatin aja gitu proses polanya gitu ya. Iya. Polanya kayak begitu ya, nggak semua orang sih. Nah, cuman kalau sih lebih perhatikan di pola sih. Kan bukan satu juga namanya Asyong kan? Oh iya betul. Jadi nggak berminat ini? Nggak minat Kang. Betul. Makasih ya infonya ya. Oke Pak, sama-sama. Selamat sore. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton video penipuan via teleponku. Semoga tidak ada korban berikutnya. Saya ucapkan assalamualaikum, semoga bahagia.